Gede pelabuhannya? Gede. Gede. Omongan. Ya. Oh, ini pergi di sini dia. Dia pergi udah lama. Ya, kita ada di Pelabuhan Lampulo ini. Kita lihat ini pelabuhan yang paling besar kalau nggak salah di Aceh ya. Dari statusnya kita lihat, statusnya ini pelabuhan samudra. Nah, kalau di bawahnya itu ada namanya PPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Nah, seperti yang di beberapa tempat termasuk di ID Aceh Timur yang kemarin kita kunjungi ya. Nah, sekarang kita ini pelabuhannya, ini di sini pelabuhannya. Ya, nah itu ada kapal-kapal di sini, banyak kapal-kapal. Nah, kita ingin ke dermaganya langsung ini, di tempat ikan mendarat. Ya, di sini ya. Wes banyak sekali kan kapal-kapalnya. Nah, ini pelabuhan ini tempat berlabuh kapal-kapal dari berbagai daerah ya, termasuk Aceh Timur banyak juga, Aceh Utara banyak juga di sini. Nah, ini kita lihat di sinilah dermaga tempat pembongkaran pendaratan ikan. Nah, ini seperti ini dia. Nah, ini hasil tangkap. Begitu sudah ada hasil tangkap, kemudian dibongkar seperti ini. Inilah seperti prosesnya sebenarnya ya. Nah, ini kenapa kita lihat hari ini, kita ingin sampaikan ini. Ingin sampaikan sedikit isi dari peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, apa yang menarik di sini ya? Nah, kalau sekarang pembongkaran kan seperti ini. Itu seperti itu. Seperti pembongkaran kan bisa langsung dibongkar, diangkat langsung bisa dijual, sudah selesai masalahnya ya. Tetapi untuk proses ini, nah mereka sebelum berlayar ini kan ada apa namanya ya, ada izin yang harus mereka urus, yaitu surat izin layak operasional, kemudian surat persetujuan berlayar, dan itu di situ ada pajaknya, dan saya nggak tahu tapi lumayan besar pajaknya. Tapi dengan berlakunya PP ini nantinya biaya-biaya seperti ini tidak besar lagi, karena dalam PP ini ada diatur ya. Ini saya sedikit bacakan, ini buat informasi buat kawan-kawan kita yang khususnya nelayan ya. Nah, ini ada di ada di pasal 4 ini, pasal 2 ayat 4. Nah, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. Nah, di sini ada penarikan praproduksi. Nah, praproduksi itulah ditarik per tahun dia. Itu mungkin dari surat izin tadi ya, per tahun. Nah, kemudian ada perhitungan itu dari tarif range gross ton itu dikalikan produktivitas kapal, dikalikan harga patokan ikan, dikalikan gross ton kapal. Nah, kemudian itu penarikan praproduksi. Kemudian ada penarikan pasca produksi. Nah, disinilah penarikan pasca produksi. Nah, apa itu? Ini penarikan tarif dikali dengan nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Nah, untuk ke depan ini saya juga sudah coba berkomunikasi dengan kawan-kawan di DKP Provinsi Aceh, dengan kawan-kawan di pelabuhan juga. Untuk ke depan seperti ini sebelum mereka daratkan ikan, di sini mereka harus naik dulu ke timbangan pemerintah. Kemudian berapa berapa hasil yang mereka dapat. Kemudian hasil mereka dapat ini dikenakan tarif, dikenakan pajak. Nah, pajaknya per kilonya tadi. Nah, ini ada di dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 85 tadi. Nah, ini saya bacakan, tapi ini penting ya, kalau PP ini penting dicermati bagi kawan-kawan nelayan ini. Kemudian di sini disebutkan jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Yang pertama ini adalah jenis nah ini dia ini. Kalau kita lihat dalam tarif ini tarif-tarif yang lain saya pikir ini sangat kecil, relatif murah ya. Tapi ada penarikan apa ya? Ini ada penarikan praproduksi, kemudian ada penarikan pasca produksi. Kalau penarikan praproduksi ya ini kan per tahun tadi ya, per tahun misalnya kapal penangkap ikan yang berukuran di atas itu tonasenya, GT-nya berapa, kemudian dikalikan dengan sekian persen itu per tahun. Nah, kemudian penarikan pasca produksi. Nah, ini penarikan pasca produksi nanti ke depan siapapun yang melakukan pembongkaran ikan di sini, nah ini akan dikenakan biaya. Nah, itu kapal yang berukuran 0 sampai 60 GT. Nah, berukuran sampai 60 GT itu 5%. 5% dikali nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Kemudian kapal penangkap ikan berukuran 60 GT itu 10% dikali nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan kalau saya tidak salah di bawah 60 GT. Nah, di bawah 60 GT ini yang dibongkar ini tadi, ini ditimbang semua nanti. Kemudian berapa hasilnya, berapa harga ikan. Kemudian dikalikanlah 5%. Nah, itulah pajak yang harus dibayarkan. Jadi ini tentu lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan oleh nelayan saat ini. Nah, jadi ini perlu dicermati oleh kawan-kawan nelayan ya. Ini PP ini sudah berlaku. Ini disahkan Agustus 2021 dan sudah berlaku 30 hari setelah disahkan. Dan artian hari ini sudah disahkan. Nah, jangan nanti kawan-kawan nelayan itu terkejut ketika ikan yang didaratkan kemudian harus naik timbangan pemerintah dulu untuk penarikan pajak pasca produksi tadi, ya. Nah, ini ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, ya, supaya agar mencermati lagi. Ya. Kalau memang nanti kira-kira memberatkan, silakan kita sampaikan kepada pemerintah bahwa peraturan pemerintah seperti ini memberatkan kami. Jadi tolong ini dicabut. Terima kasih. Bola. Pada kilo layanannya. Karet sini. Pungkon no? Lebih mah. Oh, lebih mah. Emang lebih. Boleh tidak itu hari ini disampaikan berapa